Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku membahas lebih dalam, aku mau ngingetin teman-teman yang baru ke channel ini, please banget ditonton sampai akhir, terus di subscribe, kemudian di like, komen, dan kalau memang bermanfaat silahkan di share ya. Nah, aku mau cerita tentang pengalaman aku terkena PUPPP. Menurut Google, PUPPP adalah singkatan dari Puritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy. Aku nyontek nih, soalnya takut salah ya bahasa Inggris. Nah, apa sih itu? Gejala berupa ruam merah yang muncul di perut ketika kita hamil sampai seperti biduran, dan ini bisa menjalar dari perut ke bagian tubuh lain yang mengalami peregangan seperti tangan, paha, leher, dan lain-lain. Dan ini umumnya terjadi pada trimester ketiga atau hamil ke-7 sampai ke-9 bulan, tapi bisa juga terjadi pada trimester pertama. Siapa aja yang beresiko mengalami ini? Yang pertama, ketika si ibu ini hamil anak pertama. Terus yang kedua, hamil anak kembar. Yang ketiga, hamil anak laki-laki. Yang keempat, berat badan yang naik drastis ketika hamil. Yang kelima, yang mempunyai kulit cerah. Ternyata itu ngaruh ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi PUPPP ini? Sebenarnya ini tidak diketahui pasti ya. Bisa dikarenakan yang pertama itu peregangan kulit. Jadi yang darinya tubuhnya kecil menjadi besar kan karena hamil. Yang kedua karena respon kekebalan terhadap sel janin. Berarti berhubungan dengan imunitas tubuh si ibu itu. Yang ketiga karena hormon. Nah, yang terjadi sama aku dulu itu terkena PUPPP ketika trimester pertama. Jadi awalnya pas usia sekitar 8 minggu kehamilan, dan aku memang ini hamil pertama, dan kebetulan juga hamil laki-laki, anak laki-laki, jadi memang ada yang sesuai ya. Kalau yang aku alami ini mungkin sistem kekebalan terhadap sel janin ya, karena dimulai dari trimester pertama. Pas usia 8 minggu kehamilan, itu pertama di pusar muncul ruam kayak gatel biasa, bintil-bintil merah. Nah, lama-lama itu menjalar satu perut gitu, jadi kayak biduran perut doang, dan itu gatel banget. Terus waktu itu aku keperiksa ke bidan kan, ke bidan terdekat. Di bidan dikasih salep sama cetirizine kalau nggak salah waktu itu. Itu baru aku minum 1 kali. Kalau salepnya udah aku olesin gak manjur, tetap gatel, apalagi kalau panas. Kalau cuacanya panas itu semakin gatel, gak bisa tidur. Mana waktu itu masih mual-mual ya, mual-mual, lemes, gak pengen makan, ditambah gatel, kan rasanya gimana sih jadi ibu hamil tuh? Ternyata memang wow. Oh my god, wow. Habis itu karena gak ngaruh, aku memutuskan periksa ke dokter kandungan. Dan di dokter kandungan semakin bikin aku down, itu dia bilang, aduh, aku belum pernah nih punya pasien dengan kasus kayak gini. Jadi aku makin bingung kan. Nah, di dokter kandungan itu kan udah diperiksa nih janinnya baik-baik aja. Terus aku disarankan ke dokter kulit. Dokter kulit pun nggak selalu cocok ya. Ke dokter kulit 1 aku dikasih bedak sama salep, karena ibu hamil kan memang resiko kalau minum obat ya. Udah tuh dipakai selama beberapa hari, ternyata nggak ngaruh. Pokoknya itu dokter kulit 1 nggak ngaruh apapun, tetap gatel banget. Sampai aku tuh kalau malam garuk-garuk perut, sampai kadang-kadang nangis karena saking gatelnya.
Apalagi cuaca kan di tempat aku panas, walaupun udah nyalain AC tetap aja panas. Habis ke dokter kulit satu nggak mempan kan beberapa hari karena aku nggak tahan sama gatalnya, aku cari dokter kulit yang lain. Aku cerita, "Dok, saya udah pernah ke dokter kulit, dikasih resep ini, tolong resepnya yang berbeda ya, soalnya itu nggak ngaruh ke gatal-gatal aku." Pas ya udah, terus dokternya diperiksakan, "Oh, resepnya ini. Emang gatalnya kayak apa, Mbak?" Dilihatkan. Nah, waktu itu tuh perut aku udah gak karuan banget, udah karena sering digaruk, udah sering dikasih lotion yang buat gatel, terus minyak kayu putih dan segala macem, terus digaruk karena gatel banget. Harusnya sih nggak digaruk tapi nggak bisa karena gatel banget. Itu kulit perut aku udah hitam, udah kayak luka bakar, merah kehitaman, udah kayak kebakar dan banyak yang lecet juga. Pokoknya luar biasa banget waktu itu. Terus sama dokternya dikasih sodium chloride buat ngompres. Jadi itu fungsinya buat meredakan peradangannya, biar kulitnya itu kalem dulu. Habis itu dikasih salep. Salepnya itu racikan ya, jadi diresepin gitu sama dokter. Aku nggak paham resepnya itu apa. Waktu itu beli satu doang kan, karena belum tahu kita berhasil apa enggak. Nah, setelah dipakai ternyata sangat membantu banget. Dokter kulit yang kedua ini membantu banget, bikin gatal-gatal aku tuh nggak gatel. Tapi setelah salepnya habis, ruam-ruam itu muncul lagi. Dan akhirnya ke dokter lagi dong, ke dokter kulit itu lagi. Dan waktu itu aku minta sekaligus dibikinkan 2 gitu salepnya, biar aku bawa bolak-balik. Pas usia kandungan sekitar 7 bulan, justru malah ke trimester 3 ini gatelnya sudah berkurang banget. Jadi kadang masih gatel tapi wajar karena peregangan. Kalau ada yang bilang perutnya gatel karena tumbuhnya rambut si janin, aduh, itu mitos Bunda, itu mitos. Secara di janin di dalam perut itu ada namanya yang air ketuban, ada wadahnya kayak gini sendiri. Terus tumbuh rambut gimana jadi muncul gatal tuh gimana? Dari mana asalnya? Emangnya rambutnya nusuk-nusuk ke perut gitu kan? Enggak. Gatelnya ini kalau ibu-ibu hamil rata-rata sih gatelnya pas udah gede ya perutnya. Jadi itu karena peregangan kulit yang tadinya segini jadi segini gitu kan, perutnya membesar jadi memang gatel itu. Nah, kalau yang aku alami ini adalah gatal spesial, yaitu PU-PPP yang tadi aku jelasin. Dan kabar baiknya PU-PPP ini tidak mengaruh sama janin. Jadi misalnya ibunya kena itu, nggak ngaruh sama kesehatan janin gitu loh, nggak yang jadi nggak apa-apa. Karena aku sendiri juga kayak gitu, dan ternyata ini akan hilang dengan sendirinya setelah melahirkan. Bahkan kalau aku itu hilangnya setelah perutnya membesar. Jadi pas trimester ketiga malah udah mulai nggak gatel lagi. Pas udah lahir ya udah selesai, nggak gatel lagi gitu kan. Cuman perut aku itu lebih sensitif karena dulu udah sering dipakein lotion, dipakai minyak, dipakai ini, dipakai itu, digaruk-garuk ya sampai kulitnya udah nggak karuan. Jadi sekarang tuh kalau misalnya perut aku dikasih minyakan kayak misal minyak kayu putih atau minyak telon atau minyak zaitun, itu nggak bisa karena bakal gatel lagi, karena mungkin ya dulu itu gara-gara pernah kena PU-PPP itu. Jadi kalau aku gatel biasanya aku kasih lidah buaya atau aloe vera itu loh, jadi yang gel itu kan sifatnya dingin. Kalau itu nggak terlalu gatel, bukan yang minyak-minyakan gitu. Aku nggak tahu juga nih yang udah pernah ngalamin PU-PPP kayak gini, kehamilan berikutnya bakal ngalamin juga apa enggak, karena aku belum mengalami hamil kedua, baru pertama. Semoga sih enggak ya, kan itu sangat menyiksa. Dan buat teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang serupa sama aku, udah deh, nggak usah lama-lama, segera ke dokter kulit, karena nggak ada yang lebih tepat selain ke sana. Itu lebih tepat, nanti dikasih resep,
dan mudah-mudahan dokter kulitnya cocok buat teman-teman. Ada sih beberapa, sebelum kita ke dokter bisa kita usahain dulu memakai es batu yang dingin-dingin. Terus menghindari panas. Jadi sebisa mungkin gitu, kalau misalnya cuaca panas, kita tuh gimana caranya biar kita nggak kepanasan, karena itu menambah gatal. Habis itu mandinya air dingin juga, bukan air hangat. Terus jalan satu-satunya yang paling tepat adalah ke dokter kulit. Udah, itu. Sekian sharing dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Nggak bosan-bosannya aku ngajak teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.